Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direktur Politeknik Aisyah Pontianak, Ibu Tilawati Afrina. Yang terhormat Wakil Direktur 1, Ibu Eka Riana. Yang terhormat Wakil Direktur 2, Ibu Sofia Afritasari. Yang terhormat Ketua Prodi Bidan TI dan TLM Politeknik Aisyah Pontianak, dan seluruh dosen serta staf Politeknik Aisyah Pontianak serta seluruh mahasiswa Politeknik Aisyah Pontianak yang saya selalu banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan segala aktivitas kita di bulan yang penuh berkah ini, yaitu di bulan suci Ramadan, tanpa kekurangan satu apapun. Salawat beserta salam selalu terlimpah kepada Nabi kita Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, sahabat dan para pengikutnya, serta kepada kita semua sampai yaumul akhir. Amin. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan terkait keutamaan mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak. Bagi para mahasiswa sekalian, apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi pelajaran bagi kita sebagai anak untuk dapat memberikan penghargaan kepada orang tua kita di akhirat nanti melalui Al-Quran. Walaupun saya yang berbicara di sini, namun bukanlah diri saya yang terbaik. Dalam forum majelis ilmu seperti ini, selayaknya lah kita berbagi ilmu. Apa yang kita ketahui, mungkin ada yang sudah mengetahui, tapi kita selalu saling ingin mengingatkan agar kita nantinya dapat berkumpul pada hari kebangkitan di tempat yang sama, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pekerjaan dunia yang sangat sibuk dengan rutinitas sehari-hari, yang bahkan terkadang kita merasa 24 jam itu tidaklah cukup untuk mengurus urusan dunia, sampai mungkin kita lupa, hanya Allah, kita tuh lupa bahwa dunia ini hanya diciptakan Allah, hanyalah untuk sementara. Di dunia yang sementara ini ada akhirat yang kekal dan abadi, tempat kita kembali nantinya. Dunia selayaknya lah kita jadikan ladang untuk mengumpulkan bekal untuk akhirat kita kelak nantinya. Marilah kita berenung dan berhenti sejenak memikirkan sampai hari ini sudah sejauh mana kita mempersiapkan akhirat kita. Dunia yang kita kejar, janganlah lupa jadikan apa yang kita peroleh di dunia ini sebagai bekal kita di akhirat nantinya, agar memudahkan jalan kita menuju akhirat. Terkadang kita sering beranggapan memberi uang cukup kepada orang tua atau anak-anak kita. Uang tersebut hanyalah kebutuhan dunia. Apa akhirat yang kita siapkan sebagai anak atau kita sebagai orang tua yang kita berikan kepada anak kita, yang juga nantinya bermanfaat bagi kita kelak? Sejauh mana kita mempersiapkan diri kita untuk akhirat kita? Cukup mudah dan sederhana pesan yang dapat saya sampaikan sebagai kepada orang tua dan kita sebagai anak. Maka bekalkanlah Al-Quran kepada anak kita, dan kita sebagai anak berikanlah hadiah Al-Quran kepada orang tua kita. Diriwayatkan dari Sayyidina Mu'adz radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya, maka kedua orang tuanya nanti akan dikenakan mahkota pada hari kiamat, yang cahaya mahkota tersebut melebihi cahaya matahari. Seandainya
matahari ada di dalam rumah-rumah kalian di dunia ini, maka bagaimana perkiraanmu mengenai orang yang sendiri mengamalkannya? Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Hakim. Kabar gembira lagi bagi para orang tua yang mengajarkan anaknya membaca Al-Quran Al-Karim. Allah Ta'ala memberi ganjaran dan pahala besar bagi para orang tua yang selalu sabar mengajarkan kitabullah kepada anaknya. Hakim meriwayatkan dari Buraidah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan kepadanya sebuah mahkota yang terbuat dari nur, dan kedua orang tuanya akan dipakaikan dua pasang pakaian yang sangat indah tiada bandingnya di dunia ini. Orang tua nantinya akan bertanya kepada Allah, ya Allah, mengapa kami diperlakukan sangat mulia seperti ini? Allah menjawab, ini adalah pahala bacaan Al-Quran anakmu. Dalam kitab Jama'ul Fawaid terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani dari Anas radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengajarkan anaknya membaca Al-Quran, maka dosa-dosanya yang akan datang dan yang telah lalu akan diampuni. Dan barang siapa mengajarkan Al-Quran kepada anaknya sehingga menjadi hafiz Quran, maka pada hari kiamat ia akan dibangkitkan dengan wajah yang bercahaya seperti cahaya bulan purnama. Dan dikatakan kepada anaknya, mulailah membaca Al-Quran. Ketika anaknya mulai membaca satu ayat Al-Quran, maka ayahnya akan dinaikkan satu derajat, demikian terus ditinggikan derajatnya hingga tamat bacaan anaknya. Masya Allah, betapa kita semua ingin mendapatkan berkah seperti ini. Bagaimana kita dapat menjaga serta mendidik anak kita dengan Al-Quran. Cahaya mahkota bagi orang tua si pembaca Al-Quran dan mengamalkan isinya akan lebih terang daripada sinar matahari yang berada di dalam rumah. Jika orang tua si pembaca Al-Quran saja mendapatkan pahala sebanyak itu, bagaimana lagi dengan si pembacanya? Tidak dapat dibayangkan besarnya pahala yang didapat dari si pembaca Al-Quran itu sendiri. Selain keberkahan di akhirat nantinya, Al-Quran juga dapat membersihkan hati. Dalam diri manusia ada hati. Jika ia baik, maka baik juga seluruh anggota tubuhnya. Sebaliknya, jika ia buruk, maka buruk pula seluruh anggota tubuhnya. Hati yang baik akan bercahaya, dan hati yang buruk akan tertutup noda hitam. Jika noda hitam ini tidak dibersihkan dengan segera, niscaya ia akan menutupi seluruh hati sampai hitam legam, gelap, hingga akhirnya mematikannya dalam keadaan yang buruk. Demikian Nabi SAW dalam hadisnya, ketahuilah sesungguhnya dalam jasad terdapat segumpal daging. Apabila ia baik, maka baik pula jasad tersebut. Dan sebaliknya, apabila ia buruk, maka jasad itu akan menjadi buruk pula. Ketahuilah segumpal daging itu adalah kolbu atau hati. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Noda hitam yang disebut menutupi hati seperti dikatakan Nabi SAW adalah dosa dan maksiat, baik itu kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Beliau mengistilahkannya dengan ran atau titik hitam. Beliau bersabda, seorang hamba apabila melakukan suatu dosa maka akan ada titik hitam di hatinya. Apabila ia meninggalkannya, meminta ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya akan bersih kembali. Apabila ia kembali berdosa, titik hitam itu akan muncul kembali hingga menutupi hatinya. Noda hitam itu membuat hati menjadi berkarat. Namun sebagaimana yang dinasihatkan Nabi SAW, jika pemiliknya merawatnya dengan baik, maka hati itu akan bercahaya kembali. Jika tidak dirawat, hati akan menjadi hitam, kelam karena jauh dari nur dan cahaya. Selain karena dosa,
Hati hitam juga karena cinta dan rakusnya terhadap dunia. Orang seperti ini akan terus mengumpulkan dunia tanpa pernah merasa puas sampai melakukan cara yang diharapkan. Untuk membersihkan hati yang berkarat ini, ada 3 hal yang bisa dilakukan. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya hati ini bisa berkarat dan sesungguhnya penggosoknya adalah membaca Al-Quran, mengingat mati, dan menghadiri majelis zikir. Al-Quran adalah kalamullah. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa ia adalah obat dari penyakit hati dan fisik. Dan kami turunkan Al-Quran sesuatu yang menjadi obat atau penawar dan rahmat bagi orang beriman. Quran Surat Al-Isra ayat 82. Semakin seorang banyak membaca Al-Quran lalu mengamalkan dalam kehidupan, karat di hatinya akan semakin berkurang dan hilang. Mengingat mati juga bisa membersihkan karat di hati. Nabi SAW mengatakan, perbanyaklah mengingat mati karena sesungguhnya mengingat mati itu dapat menghilangkan dosa-dosa dan menjadikannya zuhud terhadap dunia. Hadis riwayat Ibnu Abi Ad-Dunya. Dengan mengingat mati, seseorang akan menyadari dirinya, mengingat dosanya lalu berusaha memperbaiki dirinya menjadi lebih baik. Menghadiri majelis zikir juga dapat membersihkan karat di hati. Dalam hadis disebutkan bahwa malaikat berkeliling mencari majelis-majelis zikir. Ketika menemukannya, ia memanggil malaikat-malaikat lainnya untuk menghadiri majelis zikir dan mendoakan orang-orang yang ada hadir di majelis zikir tersebut. Allah kemudian berkata kepada malaikat, persaksikanlah oleh kalian bahwasanya aku telah mengampuni mereka atau orang yang hadir di dalam majelis zikir. Jadi Allah mengampuni dosa mereka dan membersihkan hatinya. Wallahu a'lam. Demikianlah keberkahan dan keutamaan Al-Quran. Semoga Allah Ta'ala berkenan mencurahkan taufiknya agar kita bisa mengajarkan Al-Quran kepada anak kita, dan kita juga dapat mengamalkan Al-Quran sebagai bekal akhirat kita nantinya. Sebelum saya akhiri, semoga Allah bukakan atas kita semua pintu kebajikan, pintu berkah, pintu rahmat, pintu kekuatan, pintu rezeki, dan pintu kesehatan, pintu keselamatan. Karena hanya Allah lah yang maha pengasih dan maha penyayang. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.